Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kita menjadi insan muttaqin setelah melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian bisa mengelola manajemen keuangan yang dengan lebih baik, terutama dari sisi pengeluaran, maka hendaknya kita bisa menempatkan dana-dana tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Semisal, jika dana tersebut disimpan di lembaga keuangan, maka carilah lembaga keuangan yang sudah secara operasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atau jika ke lembaga keuangan non-bank, carilah lembaga keuangan non-bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atau jika dana tersebut kemudian diinvestasikan, maka pastikanlah usaha tersebut adalah usaha yang halalan thayyiba. Kenapa? Karena ini penting. Saat ini sangat banyak transaksi-transaksi yang secara kasat mata transaksi modern yang begitu luar biasa, tapi ternyata di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur maisir, mengandung unsur gharar, dan mengandung unsur riba. Sehingga kita, jika ingin mengelola manajemen keuangan dengan baik, harus bisa memastikan investasi atau tempat usaha yang kita pilih itu terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memastikan kehalalan ini menjadi sesuatu yang harus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kenapa saya mengutip ayat ini? Karena ketika transaksi itu di dalamnya ada unsur maisir, gharar, dan riba, pastilah di dalamnya tidak mungkin ada unsur kehalalannya, dan pastilah di dalamnya tidak akan ada unsur antaradim minkum. Karena biasanya orang yang melakukan maisir, gharar, dan riba ini dilakukan dengan penuh dengan keterpaksaan. Karena dia butuh, akhirnya jalan apapun ia ambil. Para pemirsa yang berbahagia, ketika kita sudah memastikan saving tersebut di tempat yang halal, barulah kita kemudian menyisihkan dari hasil yang dihasilkan dari pengelolaan yang halal untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Hal ini kita bisa lakukan dengan beberapa prioritas. Jika memang harta kita itu sudah mencapai nisab dan haulnya, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Jika kemudian harta kita itu belum mencapai nisabnya, minimal kita keluarkan dalam bentuk infaknya. Jika kita memang ingin memiliki keutamaan-keutamaan walaupun mungkin hartanya tidak cukup untuk dikeluarkan, kita bisa memilih wakaf. Karena dengan wakaf kita bisa memiliki harta yang lebih abadi, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bukan harta yang kita simpan, yang kemudian simpanan itu tidak bermanfaat. Silahkan harta disimpan, tapi dengan tujuan untuk cadangan, kemudian digunakan untuk anak cucunya untuk lebih mandiri. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah terlatih menjadi insan-insan yang mengelola manajemen keuangannya dengan baik, maka secara otomatis ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bisa menjadi lebih nikmat dan hikmat. Kenapa? Karena yang mengalir di dalam tubuh kita dihasilkan dari makanan-makanan yang halalan thayyibah. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan seluruh doa-doa kita, ibadah-ibadah kita bisa babihi, karena semua yang masuk dalam tubuh kita adalah harta yang halal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.